telah hadir di Mas Alvin Nikola dari Transparansi Nasional dan ada Kak Delta dari BPI. Dan kemudian di ruang Zoom juga ada Pak Saud Situmorang dan Mbak Aswina Margari. Pak Saud itu sedianya akan hadir pada kemarin, gitu ya, tapi tadi pagi sempat dapat kabar kalau beliau posisi masih ada di Bandung. Mungkin sedang meluncur ke Jakarta, jadi khawatir agak macet sehingga beliau menyarankan untuk bisa hadir secara online. Saya akan menyapa Mbak Aswin terlebih dahulu. Halo Mbak Aswin, Halo Mas Agus dan apa, teman-teman semua. apakah suaraku terdengar Mbak Aswin? Terdengar, terdengar. Ya, siap. Halo Pak Saud, Assalamualaikum Pak. Halo, Waalaikumsalam, dengar ya suaraku ya. Ya, terdengar sangat jelas Pak Saud. Terima kasih sebelumnya atas waktunya. Dan saya juga akan menyapa kawan-kawan wartawan yang hadir via Zoom dan juga teman-teman wartawan yang hadir secara offline. Kawan-kawan semua, sebagai gambaran awal adalah per 1 Oktober kemarin gitu ya, Capim KPK telah merilis 10 nama untuk calon pimpinan KPK dan 10 nama untuk Dewan Pengawas KPK. Kalau dilihat dari profil secara singkat gitu ya, nampaknya panitia seleksi masih terjebak dengan istilah kebutuhan aparat penegak hukum di apa namanya di KPK gitu ya. Padahal kalau kita lihat per hari ini problem KPK adalah dua hal. Satu adalah problem independensi dan keduanya adalah problem kelembagaan gitu. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan undang terlebih dahulu Mbak Aswin. Setuju Halo ya? Mbak Aswin, halo Mbak Aswin. Suaranya masih di mute Halo, Mbak. halo. Iya, halo. Ya. Mbak Aswin, saya mendengar pandangan Mbak Aswin terhadap putusan dari panitia seleksi yang telah meloloskan 10 nama di Capim KPK dan 10 nama di Dewan Pengawas KPK. Kita sama-sama tahu bahwa di 10 nama untuk Capim itu kalau dibilang klaster gitu Mbak Asmi masih ada klaster penegak hukum baik dari kepolisian dan juga kejaksaan. Ada juga klaster auditor dari BPK dan juga BPKP dan ada klaster dari internal. Problemnya adalah di internal sebetulnya kita sama-sama tahu bahwa di Capim KPK telah meloloskan Johan Istana dan banyak masyarakat sipil sebetulnya menolak ada calon dari internal. Kenapa? Karena lagi-lagi secara integritas kami mempertanyakan itu. Kalau teman-teman wartawan ingat ketika ada kasus Basarnas, Johan Istana lah yang kemudian meminta maaf kepada apa TNI gitu ya atas OTT yang dilakukan oleh penyidiknya dalam kasus Basarnas gitu ya dan ini tentu mencederai dari prinsip independensi di KPK itu sendiri. Mbak Aswi, kalau Mbak silakan Mbak kalau aku minta tanggapan Mbak Aswi terhadap profil calon pimpinan KPK dan profil Dewan Pengawas KPK. Silakan Mbak Aswi. Iya, terima kasih Mas Agus. Jadi saya memang melihat seperti kita ketahui bersama, sebetulnya orang yang sekarang terpilih ini nyari semua orang yang memiliki afiliasi dan pernah menduduki suatu jabatan. Dan ini nanti saya akan terangkan mengapa ini bermasalah. Yang pertama, terafiliasi ini seperti tadi kata Mas Agus, kita sudah melihat bahwa sejak beberapa tahun belakangan ini ada upaya mengarusutamakan bahwa harus selalu ada orang kejaksaan, harus ada selalu ada orang kepolisian yang duduk di KPK. Nah, pendapat itu tentu saja kalau sebagai sebuah perwakilan adalah pendapat yang sesat. Kecuali kalau memang ada orang kepolisian dan kejaksaan yang memang memenuhi syarat dia ke sana sebagai individu yang memang memiliki keahlian penyidikan, penuntutan itu tidak masalah. Nah, kenapa dia bermasalah? Karena sebetulnya kan KPK memiliki wewenang untuk mengambil alih perkara bahkan yang ada di kepolisian atau kejaksaan. Dan kalau kita melihat undang-undang KPK, sesungguhnya kenapa KPK muncul? Ya karena penegak hukumnya korup, kan begitu ya. Kalau kita lihat undang-undang awal tahun 2002. Nah, karena kepolisian dan kejaksaan korup, maka perlu ada KPK.
maka itu kemudian ada kemungkinan bahkan dalam perjalanannya berkas bisa diminta oleh KPK. Meskipun kita tahu dalam periode sebelumnya justru terbalik, polisi yang minta berkas dari KPK, tapi itu kan bukan sesuai dengan setting awal. Nah, karena itu begitu ada kejaksaan dan kepolisian duduk sebagai perwakilan, maka tidak akan ada independensi. Karena Undang-Undang Polri mengatakan kepolisian adalah satu kesatuan dan pimpinan tertingginya adalah Kapolri. Nah, kalau ada orang anggota Polri duduk di KPK, berarti dia masih anggota, dia masih bawahannya Kapolri. Bagaimana kalau misalnya sewaktu-waktu, bukan sekarang maksud saya, sebagai sebuah kemungkinan ada Bareskrim yang korup, atau ada Kapolri yang korup, ada Jaksa Agung yang korup, itu kan mungkin saja sebagai sebuah kemungkinan. Dan karena itu kita harus melakukan setting organisasi bukan berdasarkan kasus yang ada sekarang, tapi kemungkinannya. Nah, ketika terjadi Jaksa Agung atau Kapolri yang korup, jika anggota pimpinan KPK adalah mereka yang berasal dari institusi tersebut dan berada di bawah jabatan dan di bawah Jaksa Agung dan Kapolri ini, ya tidak mungkin secara hitung-hitungan di atas kertas sangat mustahil mereka bisa independen. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat semua orang ini adalah mereka yang pernah menjadi duduk di kursi misalnya meskipun tidak dari kejaksaan dan kepolisian di Kompolnas dan lain-lain ya. Cara berpikirnya menurut saya panitia seleksi ini adalah berpikirnya secara bias bahwa mereka yang sudah pernah ada di pemerintahan atau di komisi-komisi negara sudah memiliki pengalaman sudah atau mungkin sudah mengetahui birokratisasi. Nah, menurut saya untuk organisasi seperti KPK justru orang yang betul-betul fresh, orang yang baru sama sekali, yang tidak pernah mengenal birokratisasi, orang yang masih jiwanya tersentak melihat kejanggalan-kejanggalan itu yang diperlukan KPK. Bukan orang yang pernah dan tahu atau bahkan memaklumi apa yang terjadi di pemerintahan atau di lembaga-lembaga negara. Dan kalau karena itu sebenarnya kita bisa mengatakan tidak ada orang yang betul-betul genuine dari masyarakat, siapapun dia, begitu ya, yang menjadi yang terpilih menjadi 10 besar pimpinan KPK. Belum lagi tadi seperti yang disampaikan Mas Agus, catatan-catatannya pun menunjukkan mereka bukan orang yang kredibel, berintegritas gitu ya. Dan kalau pengalamannya menunjukkan mereka seperti itu ya apalagi ke depan, harusnya kita pilih orang-orang yang betul-betul baru. Nah, tapi tentu saja sebagai yang di akhir saya mau mengatakan pemilihan ini tidak mengherankan ya. Justru kalau terpilih tidak seperti ini, orang yang sangat-sangat independen, saya akan heran gitu ya, karena bagaimanapun seleksinya ini ada di bawah presiden dan sudah setidak-tidaknya 2 periode kita memperhatikan tidak ada komitmen yang serius dari Presiden Joko Widodo atau bahkan bisa kita katakan pelemahan KPK yang paripurna ada pada pemerintahan Jokowi. Jadi ya tidak heran ini sesuatu yang harusnya sudah kita harapkan meskipun tidak kita sukai. Terima kasih. Itu sebagai awal dari saya. Ya, makasih Mbak Aswin. Tadi Mbak Aswin sudah mention di soal yang tanda kutip keberpihakan presiden gitu ya. Kita tahu persis bahwa selama 10 tahun terakhir praktis kalau bicara soal corruption perception index ini kembali ke titik nol gitu ya. 34 ke 34. Padahal kita pernah mencapai titik tertinggi di 40. Untuk naik 1 poin saja setengah mati. Tapi di era Presiden Joko Widodo itu anjloknya 4 poin dan itu panjang banget. Mbak Aswin, aku sedikit lagi Mbak Aswin di konteks keberpihakan Presiden terhadap isu anti korupsi Mbak Aswin. Mbak Aswin, apakah Mbak Aswin punya pandangan yang lebih spesifik dan tajam gitu ya di soal benar nggak sih Presiden Joko Widodo ini kemudian fokus di agenda pemberantasan korupsi, pencegahan dan pemberantasan korupsi? Silakan Mbak. Halo Mbak Aswin. Iya, Ya. eh, jadi sebetulnya kan pelemahan KPK itu selalu berlangsung dari masa presiden satu dari yang satu yang lain ya. Jadi upaya-upaya pelemahan KPK itu selalu terjadi, tapi dia berhasil secara paripurna jadi masa Pak Jokowi. Kalau dulu ada penangkapan, maka dalam waktu sebulan kurang sudah dibebaskan. Tapi pada masa Pak Jokowi membutuhkan waktu 1 tahun, kita ingat waktu itu Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto membutuhkan waktu yang lama sekali apabila dibandingkan dengan penangkapan bibit
dan Chandra M. Hamzah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahu bahwa skenario pelemahan dari luar yaitu mengkriminalisasi mereka itu berhasil digagalkan oleh kelompok masyarakat sipil. Nah, ketika masa Pak Jokowi, eh, metodenya bukan dari luar lagi, tapi pelemahan dari dalam. Dan kemudian orang-orang yang selama ini mungkin berada paling depan ya, karena menjadi bagian dari serikat pekerja di KPK, mereka yang selama ini menjadi kasatgas penyidikan, itu kemudian dikeluarkan. Dan kita harus ingat bahwa narasinya termasuk oleh oleh anggota DPR, oleh PDIP, oleh Menteri Hukum dan HAM, narasinya adalah mereka Taliban, mereka adalah orang-orang yang tidak sesuai dengan wawasan kebangsaan, tidak lulus tes wawasan kebangsaan, dan ada isu macam-macam yang kemudian kita tahu bahwa itu tidak benar karena dari mereka itu ada yang sangat beragam agama dan keyakinannya. Nah, yang ketiga, revisi Undang-Undang KPK sebetulnya kan sudah terjadi ya. Jadi kita tahu bahwa ada naskah akademik dari tahun 2015, tapi pada akhirnya atau bahkan artinya kalau ada naskah akademik perubahan RUU KPK itu artinya dari sebelum 2015 sudah disusun kan, karena nggak mungkin dalam semalam membuat naskah akademis itu. Nah, tapi tidak pernah ada yang berhasil gitu. Tapi pada pemerintahan Pak Jokowi juga kemudian terjadi perubahan Undang-Undang KPK dan kita tahu sekarang ada Dewan Pengawas ya, yang menambah rumit mekanisme di dalam. Saya perlu mengingatkan bahwa institusi KPK yang sebelum diobrak-abrik dengan revisi Undang-Undang KPK adalah institusi yang ideal. Kenapa? Karena pimpinan KPK pernah terkena sanksi etik oleh pengawas internalnya. Jadi kalau kita bayangkan, pernah tidak Jaksa Agung terkena sanksi etik dari Jaksa Agung Muda Pengawasan Jamwas? Kan nggak pernah. Apakah Ketua Mahkamah Agung pernah terkena sanksi etik dari Badan Pengawas Mahkamah Agung? Kita nggak pernah dengar. Tapi pimpinan KPK bisa kena sanksi etik eh, dan diumumkan pula oleh pengawas internal. Itu artinya luar biasa sekali institusi KPK ini. Dan institusi KPK yang seperti inilah yang dirusak oleh pemerintahan Pak Jokowi. Ya, makasih Mbak Sri, terima kasih banyak respon dan juga pandangan yang cukup sangat tajam gitu ya. Saya akan bergeser ke Pak Saud terlebih dahulu, teman-teman yang ada di online. Halo Pak Saud. Ya, dengeran ya. Ya, terdengar jelas Pak Saud. Pak Saud, saya ingin mendengar pandangan Bapak terkait dengan eh, 10 nama di apa namanya Capim KPK dan 10 nama di Dewan Pengawas KPK di tengah melemahnya KPK akibat Undang-Undang KPK 2019, Pak. Silakan Pak Saud. Ya, yang paling sulit sekarang itu ya, yang paling sulit buat negeri ini, eh, sekarang ini kan logika, nalar argumentasi hukum kita terhadap pemberantasan korupsi itu kan rusak, rusak banget gitu. Anda bisa bayangkan, ada 3 orang mantan pimpinan KPK saat ini berbicara untuk minta dihapus pasal 2 Undang-Undang Tipikor. Anda bisa bayangkan rusaknya logika itu. Saya nggak usah nyebut namanya, Anda cari aja. Rusak sekali logika, nalar, dan argumentasinya. Pasal 2 minta dihapus, pengganti kerugian negara dihilangkan, pasal 2-nya, dan pengertian PN-nya juga minta dihapus. Cukup pengertian swastanya minta dihapus. Jadi ada logika, nalar, argumentasi yang sangat-sangat dirusak saat ini buat pemberantasan korupsi di Indonesia. Ya, pada bagian lain kita sekarang sedang menentukan 5 orang yang harus bisa bekerja apa yang disebut sebagai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan dan penindakan. Anda bisa bayangkan sekarang Anda menentukan orang yang medannya sangat rusak dan sangat rusak-rusak. Tadi sudah digambarkan oleh juga tadi sebelumnya bahwa sekarang kita mencari orang-orang itu, oke, kita udah given, udah 10 kita kita apa-apain. Ya tentu kita harus mencari orang-orang yang saya sebutkan tadi bisa nggak dicemplungi di kolam yang sangat terpolutan itu. Pada bagian lain tadi sudah dijelaskan bahwa perwakilan setiap putusan instansi itu menjadi sebuah ukuran bagi pansel dan bagi Komisi 3 juga.
Nah, jadi kita nggak bisa berharap banyak, kecuali kemudian kita siapapun yang keluar nanti dari 10 ini, untuk kemudian ya kita tetap menjaga ini, sehingga memastikan koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, penindakan itu bisa jalan dengan baik, sehingga kemudian kita bisa meningkatkan indeks persepsi korupsi kita. Tapi kalau Anda bisa, tentunya kalau bahasanya Lemhanas itu Anda nggak boleh bicara politik tanpa bicara ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan. Demikian juga kalau Anda bicara ekonomi, Anda bicara hukum. Jadi artinya, kalau bicaranya dari sisi politik, kerusakan ini dipercaya nggak akan bisa pulih 10 tahun ke depan. Anda bisa bayangkan. Susah sekali. Anda kalau mau pakai bicara, apalagi kalau Anda bicara umpamanya apa yang ribut-ributin oleh Said Didu dan seterusnya. Jadi sekarang persoalan kembali, apakah 5 orang ini bisa mempercepat ini? Akselerasi yang katakan 10 tahun ke depan kita nggak akan dapat apa-apa, indeks persepsi korupsi nggak ada jaminan akan turun. Walaupun Prabowo selalu berjanji akan pertumbuhan ekonomi 8%. Saya selalu mengatakan pertumbuhan ekonomi 8%, itu indeks persepsi korupsi berada di angka linear regresifnya itu kan 60 paling tidak, di atas Malaysia. Jadi sekali lagi, saya berharap, kita berharap dari semua nama yang ada sekarang 10 itu tentulah yang ada sedikit pun celah, dia harus dicoret. Siapapun dia, entah itu dia dari polisi, entah dia itu dari jaksa, entah itu dari civil society, atau dari masyarakat biasa, jangan berikan resiko negeri ini, jangan berikan risiko kepada negeri ini, sehingga kita menemukan orang-orang yang tidak capable integritasnya, sehingga hukum menjadi tidak pasti, hukum tidak menjadi bermanfaat, hukum menjadi tidak adil dalam kaitan, jangan lupa sekali lagi saya ulangi, yang disebut sebagai koordinasi, supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan. Kita tahu bagaimana monitoring, fungsi monitoring itu jalan, tapi at the end, ya kalau kita ambil single online submission selalu bicara-bicara seperti itu, ya bicara-bicara digital, tapi otaknya analog semua. Jadi agak sulit ya kalau kita tidak kemudian untuk mengawal ini. Cara yang paling gampang adalah perbanyak informasi mereka untuk kemudian di submission atau diberikan kepada Komisi 3, sekecil apapun potensi kecurangan atau ke integritas 10 orang ini, mereka harus dicoret sehingga kita menemukan orang yang betul-betul 5 itu bisa memiliki kemampuan yang kita sebut sebagai koordinasi supervisi, monitoring, pencegahan, dan penindakan. Kita tahu penindakan menjadi perdebatan karena memang logika kita menjadi lari. Bahkan 3 pimpinan KPK yang kita harap logika nalar argumentasinya baik, nyata-nyata minta pasal 2 itu dihapus. Nggak ngerti saya logika nalar argumentasi hukum kita menjadi seperti apa negeri ini sekarang. Itu untuk sementara dulu. Ya, baik. Terima kasih Pak Saud. Sebelum saya bergeser ke Mas Alvin atau ke Mbak Eta, saya minta pandangan lagi Pak Saud di 2 hal Pak Saud. Pertama adalah soal bagaimana Pak Saud menilai proses seleksi gitu ya, yang ada di panitia seleksi. Keduanya adalah apa strategi gitu ya untuk persiapan gitu ya, paling tidak dari kalangan masyarakat sipil untuk apa namanya proses fit and proper test mendatang Pak Saud. Silakan Pak Saud. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, di sisa waktu ini kita harus cepat mencari lebih detail-detail orang-orang ini. Jangan memberikan resiko kepada negeri ini, kepada mereka-mereka yang memiliki bagaimanapun jika akan kita lihat apakah teruji di dalam pekerjaannya, bagaimana dia bekerja selama ini, apakah ujian yang mereka lakukan itu artinya teruji dengan baik atau tidak. Jadi sekali lagi kita harus memberikan informasi sebanyak mungkin untuk kemudian nanti kita lihat apa mereka punya keinginan untuk informasi yang kita berikan itu sekecil apapun dia harus katakan dicoret, dalam arti ini tidak pantas untuk memimpin Komisi Pemberantasan Korupsi yang indeks persepsinya 34, kemudian carut marut cara berpikir, pada bagian lain kita perlu koordinasi, kita perlu mensupervisi orang. Antum tidak akan bisa mensupervisi orang kalau antum tuh otaknya nalarnya jauh dari pengertian-pengertian integritas. Nggak bisa diharap. Oleh sebab itu, di sisa waktu ini, mari kita memberikan masukan. Semua rakyat Indonesia berikan masukan kalau mau negeri ini sejahtera dan bahagia rakyatnya. Persoalannya kita menderita itu karena korupsi. Nggak ada alasan kalau orang-orang mengatakan kita ini bahagia semua. Iya, bagi orang-orang yang masuk dalam oligarki, mereka bahagia. Kalau mereka memiliki kekuasaan untuk kemudian menguasai sesuatu sehingga ketidakpastian hukum menjadi tinggi. Jadi sisa waktu ini kepada teman-teman civil society dan semua masyarakat, lihat 10 orang itu, mari kita berikan, kalau Anda teman SMP-nya, teman SD-nya, teman SMA-nya, teman kuliahnya, teman kerjanya, berikan masukan, sehingga meyakinkan kita
bahwa Komisi 3 akan memilih orang yang betul-betul memang memiliki integritas yang pas di dalam kaitan yang saya sebut sebagai koordinasi, supervisi, monitoring, penjagaan, penindakan. Kita kan tahu beberapa kunjungan-kunjungan dalam kaitan supervisi KPK saat ini diketawai di daerah. Lu benerin aja diri lu sendiri. Ada kata-kata begitu kok. Nggak didengerin orang, bro. Nggak didengerin. Jadi ini persoalannya cukup sulit kalau Anda hanya kemudian kasih 10, kemudian kita biarkan Komisi 3 memilih. Ya udah, negeri ini akan menjadi seperti jilid 5 kemarin, akan muncul jilid 6. Lepas kalau umpamanya pemerintah ordenya yang sekarang ini, orde terakhir ini, pemerintahan baru ini bisa memiliki pensiun pemberantasan korupsi. Oke, kemarin di KPU dia mengatakan akan menghapus korupsi. Kata menghapus muncul dari kalimat pertama di mulutnya. Tapi kan kita nggak bisa meyakinkan itu. Karena janji-janji itu cukup banyak juga di periode lalu. Jadi sekali lagi kita jangan biarkan masyarakat tidak memberikan masukan tentang siapa mereka sebenarnya, sehingga kemudian kita bisa menentukan bahwa inilah yang pantas. Ini bukan soal dia harus S3, dia harus pernah jadi penegak hukum, dia pernah jadi polisi, pernah jadi jaksa. No, no, no. Aku backgroundku cuma intelijen, cuma memahami 5W1H, tapi aku datang ke KPK antara diriku dengan Tuhanku, selesai, merah, kuning, hijau, biru, gue nggak peduli, gue penjarain. Nah, itu yang paling penting. Bisa nggak kita mencari orang seperti itu? Pak Saud tadi belum dimention soal proses Pak, proses di seleksi apa namanya di panitia seleksi Pak. Pak Ya, Saud kalau mendengar info nggak sih Pak ada bahwa pansel itu ada intervensi dari kelompok tertentu kah, dari kelompok apa aktor-aktor politik tertentu kah dan seterusnya dan seterusnya. Silakan. ya sudah pasti pertanyaannya lah, 10 orang ini apakah Prabowo under construction atau Jokowi under construction? Itu sudah pasti, ya kan? Apakah 10 orang ini atas Prabowo construction, under construction atau Jokowi under construction? Apa mereka memang konstruksi ini? Kita sudah itu sangat sama common sense. Sangat bodoh juga kalau saya presiden juga nggak cawe-cawe untuk siapa yang harus menjadi panglima pemberantasan korupsi di negeri ini. Persoalannya kan ini persoalan konflik of interest. Ya nggak? Persoalan konflik of interest dan kawan-kawannya. Bagaimana kita meminimalisir ini? Dari awal kita sudah memastikan di seleksi administrasi saja kita sudah melihat ada orang paten seleksi administrasi pun nggak lulus anak itu. Anda bisa bayangkan itu. Ya kan di seleksi administrasi dia aja nggak lulus padahal dia orang bagus, barang bagus, I know him very well. Ya kan? Oke, mungkin saya boleh salah. Tetapi itu kan sudah menunjukkan bahwa sebenarnya pansel sendiri tidak menunjukkan integritas mereka yang saya sebut sebagai datanglah ke KPK antara Anda dengan Tuhan Anda, datanglah Anda sebagai pansel antara Anda dan Tuhan Anda kalau mau negeri ini baik. Ya kan? Loh, kok pajak bicara Tuhan, Pak Saud? Ya iya dong, ini bicara Pancasila, ini kan bicara ketuhanan yang Maha Esa, gimana sih ngomong doang. Jadi sekali lagi pansel itu sudah kita harapkan, sudah given, mereka berproblem, dia bekerja untuk majikannya, itu pasti. Persoalannya kembali lagi, udah, oke, kalau memang ini harus selesai, karena pemerintahan harus jalan, angka 10 itu sudah given, sudah muncul, tinggal kewajiban kita semua untuk menjaga ini. Itu mungkin yang penting, Mas Agus. Ya, makasih Pak Saud, terima kasih banyak atas pandangannya. Aku bergeser ke Kak Dita. Kak Dita, bagaimana pandangan apa namanya perwakilan dari masyarakat sipil gitu ya, khususnya di PDAI terhadap proses seleksi kemudian 10 nama yang muncul di calon pimpinan KPK dan 10 nama di calon Dewan Pengawas KPK. Di Dewan Pengawas KPK khususnya itu ada nama Gus Rizal, teman-teman. Ya, kita tahu beliau itu siapa. Mungkin mertuanya artis besar, stand up comedian gitu ya. Yoi, stand up comedian. Udah gitu LHKPN-nya pernah ngapor, wah rajin, rajin. Tiba-tiba anjlok di beberapa saat tertentu itu karena banyak hal gitu ya. Dan ketika apa wawancara kemarin itu banyak yang agak sedikit gamang gitu soal klarifikasi dari pertanyaan-pertanyaan dari apa namanya pansel dan juga panel ahli begitu ya. Dia nggak tegas bahwa ini sumber kekayaan kami dan seterusnya dan seterusnya. Silakan Kak Dita. Ya, terima kasih banyak Mas Dile. Sebenarnya gini, kami mencatat semua permasalahan di KPK itu ujungnya akarnya cuma satu, yaitu revisi UU KPK. Revisi UU KPK itu kan dia apa ya, berdalih sebuah perbaikan gitu ya, pengawasan yang ketat di KPK. Padahal kami mencatat adanya
inisiasi Dewan Pengawas KPK yang akhirnya dia bermasalah. Eh, Kami menilai bahwa Dewan Pengawas KPK itu justru menyalahi konsep pengawasan karena masuk ke dalam sistem pro-justisia dengan memberikan kewenangan dengan dalih persetujuan pada perkembangan penanganan perkara dan upaya paksa. Jadi dengan kata lain dia Dewan Pengawas itu apa istilahnya mengebiri kewenangan penyidik KPK dan dia memperpanjang alur birokrasi pro justisia gitu. Sehingga kita tahu bahwa akhirnya ada kewenangan SP3 yang dia bisa mengintervensi perkara-perkara korupsi gitu. Nah, selanjutnya pembunuhan KPK yang dilakukan oleh Jokowi, PBHI mencatat adanya intervensi politik yang dilakukan sama Jokowi atau presiden kita hari ini yang digunakan misalnya contohnya adalah Jokowi menjadikan KPK apa ya alat politik kali ya gitu misalnya dari gugatan Nurul Gufron yang hasilnya sejalan atau berkaitan dengan putusan MK nomor 90 untuk anaknya gitu misalnya. Lalu selanjutnya juga adalah kami juga menilai adanya penanganan korupsi untuk keluarga Jokowi. Misalnya ada kasus bansos yang melibatkan Gibran, kita nggak pernah tahu KPK bagaimana mengusutnya. Atau misalnya adalah yang belum lama ini muncul ada kasus Blok Medan. Dia menyebut nama Bobi yang di dalam kasusnya Gubernur Maluku Utara. Yang terakhir juga misalnya adalah kasusnya pesawat jetnya anak bontosnya Jokowi gitu misalnya. Lalu selanjutnya ternyata PBHI akan merilis ini aku spill sedikit. Ternyata kami menemukan ada relasi antara pansel sama tokoh elit politik maupun capim atau dewas dari nama-nama yang 10 itu. Misalnya aja kami sebut ada M. Yusuf Ateh selaku ketua pansel. Ternyata kami temukan gitu ya bahwa dia dekat dengan keluarganya Jokowi dan dia juga memiliki relasi kuat dengan calon pimpinan KPK yang bernama Nyoman Wiara dan Michael Rolandi. Itu misalnya Pak Alex Satria gitu ya, dia sewaktu jadi rektor IPB, dia juga dekat tuh dengan keluarganya Jokowi, bahkan dia juga memuji kinerjanya SYL yang terduga korupsi, misalnya kayak gitu. Itu catatan dari PBHI. Ya, makasih. Terima kasih Kak Lida, terima kasih banyak atas pandangan. Sebelum ke Mas Alvin, saya akan meminta pandangan dari kawan-kawan apa namanya PBHI gitu ya, soal kondisi hari ini begitu ya, dan kita tahu persis bahwa hitungan beberapa hari lagi begitu ya, presiden terpilih akan dilantik. Ada nggak sih di proses seleksi kemarin kemudian ada upaya tadi sudah dimention soal pengamanan gitu ya, mengamankan apa namanya kasus gitu ya terhadap keluarga presiden gitu ya. Ada beberapa kasus yang sebelumnya sudah mulai naik, Blok Medan, kemudian bansos dan seterusnya gitu. Kita tahu persis bahwa selama 10 tahun terakhir gitu ya, infrastruktur itu kencang sekali di eranya Presiden Jokowi gitu ya, dan kecenderungannya memang proyek strategis nasional. Nah, aku minta pandangan dari Kak Deta di soal itu Kak, soal lebih detail di soal bagaimana mengamankan orang yang dipasang gitu ya, orang yang dipasang saat ini di Capim maupun Dewas kemudian akan punya relasi yang kuat dengan Presiden Jokowi. Silakan.
Iya, PBHI juga sempat merilis daftar apa namanya Capim dan Dewas yang dia juga ternyata berafiliasi dengan apa namanya elit politik gitu ya, dan juga termasuk misalnya ditemukan rekam jejak dia nggak patuh LHKPN-nya dan segala macam. Tapi kami menilai bahwa dengan adanya 10 nama ini, lalu kan ada fit and proper test nantinya yang kita nggak tahu kapan. Dan dengar-dengar kan akan wait and see ya sampai sampai pemerintahan yang baru gitu. Kami menduga dengan seperti itu adanya apa ya pola pola em, biar biar masyarakat lupa sama apa yang udah terjadi sama proses kasusnya seperti itu. Ya. Makasih Kak Deta, terima kasih banyak. Aku bergeser ke apa namanya Mas Alvin gitu ya. Eh, kita tahu persis bahwa di 2019 itu revisi Undang-Undang KPK disahkan gitu ya, dan selama kurang lebih 5 tahun gitu ya, jelas banget bahwa ada banyak penurunan. Ya, Indonesia merilis tahun lalu ya kalau tidak salah soal ACA gitu ya, Anti-Corruption Agencies, dan kita punya persoalan di beberapa dimensi. Satu, independensi, kemudian penindakan, kerjasama antar lembaga, sumber daya manusia, akuntabilitas, integritas, dan juga pencegahan. Bagaimana TI menilai, Transparansi Internasional menilai 10 nama yang sudah ditulis oleh Pansel dan juga 10 nama Dewan Pengawas yang malah dirilis oleh apa namanya Pansel, apakah akan mendongkrak gitu ya? Apakah kita cukup yakin gitu ya untuk mendongkrak dalam konteks independensi, penindakan, kemudian kerjasama antar lembaga dan seterusnya berdasarkan temuan dari agen. Salam satu. Ya, terima kasih Mas Agus. Pertama tentu saya menebalkan dulu ya, menegaskan memang bahwa 10 nama capim maupun 10 nama dewas yang sudah disetorkan Pansel kepada Presiden sesungguhnya adalah nama-nama yang unfit to lead, tidak layak untuk memimpin. Kenapa tidak layak untuk memimpin? Karena dua hal. Satu, itu memang jelas ada problem soal kapasitas, integritas, yang itu selalu dipertanyakan sejak awal proses seleksi. Kita bersama mengetahui teman-teman semua banyak sekali masukan, isu, masalah yang disodorkan oleh publik kepada Pansel. Tapi satu yang tegas terlihat sebenarnya adalah tidak adanya standar uji yang digunakan oleh Pansel ketika melakukan seleksi. Kita melihat inkonsistensi ya. Jadi ada misalnya katakanlah calon-calon yang punya kata-kata yang fluktuatif, tapi itu tidak diuji secara standar ketika proses seleksi. Dari mana itu datangnya? Kenapa itu bisa naik turun? Dan lain sebagainya. Ada ada peserta yang dianggap jadi loser saja ketika HPN-nya dianggap tidak wajar, tapi ada juga kandidat yang tetap diloloskan misalnya. Jadi kita melihat ada konsistensi dalam proses seleksi. Batu ujinya tidak sama. Atau ada juga misalnya para calon kandidat yang berasal dari aparat penegak hukum tertentu yang kesannya itu punya bobot yang lebih berat ketika Pansel menilai dan lain-lain. Jadi kita melihat juga memang secara normatif kriteria itu ada, kriteria itu disusun, tapi apakah itu digunakan untuk semua kandidat? Rasanya juga tidak. Jadi 20 nama yang hari ini kita saksikan teman-teman itu warna-warni begitu. Dari segi kriteria, kapasitas, integritas, yang itu sebenarnya kita melihat karena tadi dalam prosesnya memang sulit untuk mengharapkan ada standar karena memang tidak digunakan. Nah, problem yang kedua, teman-teman, TI juga mencatat ini bukan semata-mata karena memang input proses seleksinya yang memang buruk gitu ya. Artinya nama-nama yang masuk ke daftar itu juga bermasalah. Tapi juga karena ekosistem anti korupsinya juga bermasalah juga. Tadi minjem istilah Pak Saud, ini kolamnya udah polutan semua isinya gitu, terpolusi semua. Jadi bayangkan teman-teman ketika masuk atau berada dalam situasi ekosistem yang korup, jika pemerintah punya niat baik, negara punya niat baik kan harusnya mencari orang-orang yang setidaknya mampu atau punya niat
komitmen untuk membersihkan kolam itu. Tapi kok ini justru dipilih orang yang memang punya problem sejak awal gitu ya. Dan proses seleksinya pun juga bermasalah. Tadi Mas Agus sempat bilang TI punya penilaian, kok itu teman-teman, mungkin 50-60% kegagalan KPK hari ini ya karena revisi undang-undang KPK. Dan kegagalan pemberantasan korupsi hari ini juga karena revisi undang-undang KPK. Jadi artinya setidaknya ya kalau kita berada dalam situasi atau ekosistem hukum, politik hukum yang korup, akan sangat sulit sebenarnya keluar dari situasi itu ketika juga tidak dilengkapi dengan alat perang yang bagus juga gitu. Dalam hal ini adalah para kandidat capim maupun dewas. Nah itu yang kedua. Nah yang ketiga kita juga melihat secara khusus ada banyak problem di luar itu ya. Jadi kita berharap sebenarnya nanti proses politik di Komisi 3 DPR itu mampu untuk bukan hanya menggerogoti keraguan publik ya, bicara soal harta kekayaan, konflik kepentingan dan sebagainya, tapi juga betul-betul mencerminkan kebutuhan KPK hari ini. Nanti saya mencatat teman-teman ada 3 setidaknya kebutuhan utama ya. Kalau kita bicara soal kelembagaan KPK hari ini pasca undang-undang KPK. Kalau kita kan 5 tahun ini bilang di KPK ini kan KPK yang KW gitu ya, kira-kira karena memang hasil dari produk undang-undang yang itu bermasalah. Nah tadi bermasalah itu ada 3 teman-teman yang kita soroti. Satu itu memang harusnya ada kebutuhan untuk fokus pada korupsi di sektor politik dan sumber daya alam dan juga penegakan hukum. Nah, apakah kemudian 10 nama tadi, Capim dan Dewas itu mampu atau merefleksikan semangat tadi? Saya kira kita juga perlu melihat, mengkorek itu dalam proses selanjutnya ya. Kenapa itu jadi penting? Tadi Mas Agus sudah bilang, kita mengalami penurunan tertajam CPR kita dalam 5 tahun terakhir, yang itu sebenarnya membuyarkan impian reformasi kita yang sudah berlangsung lebih dari 25 tahun. Masalahnya ada di situ, di sektor politik yang amburadul, di sektor penegakan hukum yang tidak kunjung memberikan kepastian hukum gitu ya, dan juga pada akhirnya tadi ekosistem korup itu terus termanifestasi ya, kira-kira gitu. Nah yang kedua soal tadi pasal sudah sempat mention soal fungsi KPK. Nah yang paling terasa teman-teman dari tahun terakhir adalah mandulnya fungsi trigger mechanism ya, yang dimiliki oleh KPK. Dia punya kewenangan sebenarnya untuk melampaui polisian, melampaui kejaksaan untuk mengambil alihan perkara misalnya, atau mensupervisi perkara tertentu yang dianggap strategis. Tapi justru hari ini kita melihat justru KPK ini minta maaf, tunduk kepada eksekutif, tunduk kepada penegak hukum, dan sifatnya enggan ya untuk bahkan berkoordinasi mensupervisi sebuah perkara. Jadi kita mau sebenarnya ke depan pemimpin KPK gitu ya itu harus kembali tegak begitu, melakukan fungsi trigger mechanism itu sebenarnya marwahnya KPK. Jadi mahkotanya sebenarnya di sana. Nah ketiga kita juga melihat soal problem internal kelembagaan teman-teman, integritas kelembagaan. Teman-teman tentu mencatat banyak sekali persoalan etik, banyak sekali bahkan problem pidana yang dilakukan oleh pegawai-pegawai KPK saat ini yang itu sudah jauh gitu ya dari rel integritas sebuah lembaga anti korupsi begitu. Jadi kami menganggap penting sekali lagi untuk setidaknya memilih orang dengan menggunakan standar uji soal integritas karena tadi KPK hari ini dihadapkan dengan problem integritas yang sangat luar biasa. Jadi kita meragukan sekali lagi Mas Agus dan teman-teman proses yang sudah dilakukan ini akan menghasilkan output yang bagus pula. Tapi kita berharap proses selanjutnya lagi-lagi masih membuka kesempatan ya bagi kita semua untuk meneliti, membreakdown secara lebih dalam profil dari para pimpinan itu. Ya, makasih Mas Alvin. Banyak teman-teman di luar sana yang kemudian sempat mengeluarkan statementnya di soal 10 nama dan di Capim dan Dewas. Sampah yang masuk ya sampah juga yang keluar gitu ya. Kan ini nggak bisa kita pungkiri. Nah, ada persoalan sebenarnya dari sisi proses Mas. Tadi sempat dimention di awal gitu soal secara proses itu nggak akuntabel banget gitu ya. Ada kawan-kawan di Semarang sebetulnya juga mencoba untuk uji akses teman-teman permintaan CV terhadap calon pimpinan KPK yang lolos gitu ya di tahap uji tes tertulis ya. Itu kemudian tidak diberikan oleh panitia seleksi, dan panitia seleksi hanya menyampaikan dalam bentuk nama dan juga latar belakang terakhir gitu. Sementara kita butuh
butuh nama, butuh. Nah, aku minta pandangan Mas Oliver dari sisi akuntabilitas dari panitia seleksi sekarang, Mas. Iya, memang kalau kita berefleksi gitu ya, 4 bulan ini kita menempuh melihat terlibat langsung dalam proses seleksi, dan rasa-rasanya tidak akuntabel itu tidak berlebihan gitu. Dan kalau kita trace back ke belakang, sebenarnya kan eh, kalau kita baca, ini harusnya tahun ini kita sudah punya pimpinan baru sebenarnya. Tapi karena ada gugatan di Mahkamah Konstitusi diperpanjang setahun, dan setahun itu sudah waktu yang cukup panjang untuk bagi para elit untuk mengkonsolidasikan apa nih agenda kita ke depan kalau bicara soal KPK. Nah, kedua adalah agenda itu tercermin dari proses seleksi ya. Jadi artinya memang keraguan, engganan presiden, misalnya dalam hal ini Jokowi untuk mendukung KPK itu juga sangat terlihat dari proses seleksi. Kalau kita sama-sama ingat ke belakang, cukup lama itu waktu yang ditentukan oleh Jokowi untuk membentuk pansel. Padahal Undang-Undang KPK memandatkan ada waktu-waktu yang sudah ditentukan ya, timeline itu yang sudah disampaikan dalam undang-undang bahwa mungkin maksimal 6 bulan itu harus sudah ada panitia seleksi bersama proses seleksinya gitu. Tapi kita melihat dan kayaknya kalau nggak ada desakan masyarakat sipil itu kayak sampai sekarang mungkin nggak bakal dibentuk. Artinya memang komitmen untuk menutup mata terhadap KPK itu sudah terlihat sejak awal. Nah, masuk ke proses seleksi pansel itu kita juga melihat banyak kesulitan ya bagi masyarakat sipil untuk mengakses proses seleksi itu sendiri. Artinya sebuah proses seleksi untuk lembaga KPK yang utamanya adalah bicara soal integritas, transparansi dan akuntabilitas, ternyata proses seleksi juga tidak gitu-gitu amat gitu. Contoh misalnya pertama adalah soal akses terhadap eh, data-data atau profil ya. Secara umum dari para kandidat itu juga serba sulit dan tidak ada standar sejak awal. Yang kedua teman-teman dalam proses wawancara misalnya itu awalnya juga tertutup dan masih tertutup ya sebenarnya sampai akhir meskipun ada mekanisme-mekanisme baru yang digunakan ketika proses wawancara itu berlangsung. Padahal sejak awal sepertinya tidak ada tuh kesempatan bagi publik misalnya untuk mengajukan pertanyaan, kesempatan bagi publik untuk melihatnya secara langsung, tidak ada live begitu. Dan itu sebenarnya lagi-lagi membatasi akses kita untuk melihat, menggerogoti, mencari lebih dalam soal profil para kandidat. Nah, artinya memang teman-teman banyak keraguan dari publik itu terafirmasi melihat proses seleksi yang juga eh, bermasalah gitu ya. Tetapi yang tidak kalah penting, tadi kita mau melihat memang ini implikasi ya dari ekosistem anti korupsi lagi-lagi yang serba tidak mendukung KPK. Kalau kita baca atau kita bandingkan misalnya teman-teman dari kinerja atau performance KPK di negara lain, itu sekarang berkebalikan ya. Mungkin 5-10 tahun lalu KPK itu masih jadi best practice, jadi contoh di berbagai negara, tapi rasanya sekarang mungkin masih jadi contoh, tapi contoh yang buruk gitu ya. Nah, KPK di Malaysia lagi hot banget, berani membuka kasus 1MDB misalnya, ada keterlibatan langsung dari Perdana Menterinya, berani meskipun di bawah eksekutif, tapi independensinya masih dijamin. CPIB kemarin terakhir ya berani untuk mengusut kasus Menhubnya ya, yang terindikasi menerima gratifikasi soal jet pribadi. Sedangkan di kita teman-teman hari ini KPK-nya minta maaf gitu ketika mau mengusut kasus yang berkaitan dengan presiden. Jadi saya kira ini implikasi yang nyata, jelas, yang sudah kita bayangkan sebenarnya sejak 5 tahun lalu dan tercermin betul prosesnya di hari-hari ini. Ya, makasih Mas Alvin. Sebelum ke teman-teman jurnalis ya, saya sedikit lagi minta pandangan Pak Saud. Halo Pak Saud. Halo Pak Saud. Pak Saud. Halo Pak. Halo Mbak Aswin. Halo, gimana Mas? Oh ya, Pak Saud, terima kasih Pak. Pak Saud, terima kasih sudah mau bersedia untuk menunggu.
Pak Saud, saya minta Ya, pandangan. gimana? Tadi Mas Alvin sudah mention kalau problem problem korupsi kita itu sudah problem di sektor politik penegakan hukum, Pak. Nah, dengan profil Capim sekarang, gitu ya, dan juga dengan eh, apa presiden ke depan, gitu ya, eh, Pak Saud cukup yakinkah bahwa selama kalau kita baca di RPJMN 2025-2029 gitu ya, kalau tidak salah itu target indeks persepsi korupsi itu 50 atau 60 gitu, saya agak lupa nggak angka persisnya begitu. Nah, apakah Pak Saud cukup yakin gitu ya 5 tahun ke depan problem korupsi kita itu benar-benar turun, Pak? Silakan, Pak. Ya, kita kan sudah terbiasa ya diberi-beri janji ya. Sudah terlalu sering, terlalu banyak janji ya buat kita bahwa saya akan perform, saya akan menambah biaya operasi, saya akan menambah apa namanya itu jumlah pegawai. Yang intinya adalah itu pun masih kita pertanyakan karena at the end kan kalaupun nambah pegawai mau di-create itu apa? Nilai apa yang mau diciptakan? Saya selalu kan bicara kalau di KPK itu Anda nggak usah datang ke KPK kalau Anda nggak memahami 9 nilai di KPK kan. Ya nggak? Kan kita udah ngalamin ngaku-ngaku jujur, yang nggak jujur gitu, malah meresin orang. Jadi maksud saya, kalau kita bicara mau tadi diminta bisa di atas 50 atau 50 gitu ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa mengejar pertumbuhan ekonomi. Jangan lupa bahwa tujuan hidup kita ini kan membahagiakan rakyat Indonesia. Ini yang kadang-kadang kita lupa gitu. Membahagiakan itu apa? Bikin SIM-nya lancar, BPJS-nya lancar, ya kan semua yang pelayanan masyarakat lah yang selama ini katanya itu sudah ada online, tapi kan itu bullshit semua gitu. Jadi maksud saya, kalau umpamanya kita katakan ada niat seperti itu, mungkin kita menjadi apa namanya menjadi lebih sederhana membahasnya. Tapi kan kita harus diyakinkan dulu, Anda pakai cara gimana gitu. Pertanyaannya kan selalu cara gitu loh. Ya nggak? Sekarang orang-orang yang katakanlah memiliki akses terhadap oligarki sekarang ini aja, nalar berpikirnya itu jauh. Sampai ada habis ketemu pimpinan KPK bilang nggak perlu OTT, dia nggak ngerti OTT itu konstruksinya kayak gimana gitu. Nggak ada juga saya nggak senang dengan orang, saya ngikutin orang. Jadi sekali lagi agak sulit kalau kita mau mengubah jalan pikiran, argumentasi dan nalar orang. Nah ini yang saya bilang creating the values itu udah dirusak benar gitu. Oke, janji boleh-boleh aja, tapi kemudian kalau kita nggak diberi akses yang kita sebut sebagai transparansi, sebagaimana saya itu paling senang kalau ICW datang ke KPK dulu ya. Nah, itu kan salah satu variabel utama di dalam pemberantasan korupsi. Anda harus transparan, Anda harus mampu di check and balance oleh siapapun. Nah, makanya saya tanya, caranya gimana gitu loh. Ya kan? Kalau kita katakan Anda harus transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, negeri ini konflik kepentingannya sampai hari ini masih ada kok. Dan orang-orangnya bakal ikut memerintah gitu. Saya tidak mengatakan kita harus skeptik di situ, tetapi tanpa teman-teman semua katakanlah memantau ini dengan ketat, dengan syarat-syarat seperti yang diminta oleh bagaimana dunia internasional memberantas korupsi, yang disebut good governance, sudah ada transparan, akuntabel, bebas dari konflik kepentingan, terus kemudian melindungi orang-orang yang memberantas korupsi. Orang yang memberantas korupsi dibilang musuh negara kok, gimana? Ya kan saya kan mengalami sendiri. Dari intelijen negara, gue itu jadi musuh negara, bro. Gila nggak tuh? Jadi maksud saya ini kita harus tanya dulu, lu mau pakai cara gimana gitu. Ya, itu ngomonglah sama TI, ngomonglah sama ICW, jangan tidak diajak ngobrol. Kita itu bangun tidur aja bicara tentang korupsi. Sementara yang lain bangun tidur korupsi, rusak bro, rusak, nggak bisa. Nah itu dulu sementara. Ya, makasih Pak Saud, terima kasih banyak. Eh, saya akan apa sesi kalau ada kawan-kawan wartawan yang ingin bertanya atau ingin mendalami atau jangan-jangan sudah punya pertanyaan dan ingin mendalami, saya persilakan. Teman-teman yang di online, jika ada ingin pertanyaan, teman-teman wartawan yang di online, silakan. Teman-teman yang di sini, silakan.
Nama dan dari mana? Ya, terima kasih Mas Agus atas kesempatannya. Perkenalkan saya Fajar dari Tirto.id. Izin bertanya mungkin untuk para narasumber. Kalau kita lihat dinamika hari ini, sebetulnya kan nama Capim dan Dewas itu kan tinggal menunggu eh, Presiden menyampaikan kepada DPR. Artinya ke depan bola ada di tangan Komisi 3 DPR gitu. Nah, ini saya tanyakan bagaimana membuat proses fit and proper test yang ideal gitu untuk mencari pimpinan terpilih ke depan gitu. Dan AKD atau alat kelengkapan dewan sendiri kan belum terbentuk gitu ya. Jadi mungkin bisa-bisa gitu berharap ke depan gitu. Terima kasih. Makasih Mas, makasih Mas Fajar. Teman-teman yang lain silakan, silakan Mas. Selamat sore, saya Nikam dari Kompas.com. Mau menanyakan menyambung ya terkait fit and proper test yang selanjutnya di Komisi 3 ya gitu. Sebenarnya seberapa bisa dipercaya sih bahwa proses itu bisa, ya maksudnya ya emang benar gitu. Karena kalau informasi saya ngobrol sama ya orang di KPK juga gitu ya, fit and proper test itu sebenarnya udah paketan gitu. Jadi cuma ibaratnya mau fit and proper test di ruang ini, anggota ini ketemu anggota yang lain di ruang praksis misalnya, ada yang berubah nggak gitu. Oh nggak ada gitu, ya udah lanjut paketan yang kemarin ya gitu. Tanya ada yang berubah nggak? Oh ada, ya berarti ada perubahan gitu. Maksudnya dalam hal fit and proper test ini apa sih peran yang mungkin bisa dilakukan publik kayak gitu ya? Ya biar paling nggak tidak semuanya itu sesuai agenda mereka gitu. Itu satu. Kedua, eh, kalau aku merasa di pemerintahan yang semi otoritarian gitu ya, penegakan hukum itu kan kayak jadi hal yang tidak senang didengarkan oleh mereka. Tapi mungkin ada beberapa hal yang ketika kita dalam menyampaikan kritik yang mereka mau memperhatikan gitu. Misal apa sih kalau dari teman-teman TI gitu kan, secara dari tahun ke tahun rutin menyampaikan hasil apa indeks persepsi korupsi gitu ya. Maksudnya mungkin apa sih maksudnya kritiknya mungkin bisa disampaikan dengan pendekatan ekonomi gitu ya Bang. Maksudnya bahwa indeks persepsi korupsi yang buruk itu akan ada konsekuensinya terhadap kepercayaan investor internasional gitu. Berarti dampak lain dari indeks persepsi yang buruk, indeks persepsi korupsi yang buruk adalah ya berarti pembangunan ekonomi dalam jangka waktu ke depan juga akan sulit ya gitu, dan program-program kamu sebagai presiden pemerintah juga akan buruk dan kamu juga akan dikenal sebagai presiden yang buruk ya gitu. Mungkin itu, terima kasih. Ya, makasih Mas Fajar dan teman dari Kompas. Teman-teman yang lain silakan. Jika belum ada, saya akan halo Mbak Aswin. Halo. Ya, Mbak Aswin tadi ada pertanyaan menarik nih Mbak di soal pasca ini ya, pasca apa 10 nama. Sekarang bola sudah di presiden dan presiden akan limpahkan ke Komisi 3 dan ini kan proses politik Mbak. Politik yang tentu tadi di kawan-kawan Kompas sudah sampaikan juga bahwa sudah ada paketnya nih, gitu ya. Ada kepolisian, ada kejaksaan, mungkin bisa ada hakim atau auditor, gitu ya. Kemudian ada juga apa namanya akademisi atau perwakilan dari masyarakat sipil, ada juga dari perempuan afirmatif, gitu ya. Nah, bagaimana Mbak Aswin memandang soal pemaketan dalam tanda kutip ya, Mbak, pemaketan di pimpinan KPK itu pertama. Kemudian keduanya adalah ya, disampaikan juga bahwa penegakan hukum di apa negara semi otoritarian gitu Mbak. Dan kalau dikaitkan dengan ekonomi, politik dan juga pembangunan. Silakan Mbak Su. Iya, terima kasih untuk teman-teman tadi yang sudah bertanya pada inti persoalan kita ya. Tadi saya mau jawab, tapi sudah disebutkan oleh penanya kedua, yaitu eh, apakah kita bisa percaya dengan proses di DPR, itu kan persoalannya. Itu hambatan yang paling utama menurut saya. Jadi sebetulnya
kenapa ada fit and proper test di DPR itu menjadi check and balances dengan pilihan presiden gitu ya. Tapi karena kita tahu bahwa check and balances itu tidak ada dan kecenderungannya partai-partai dengan berbagai instrumen manuver itu kemudian sepertinya sudah ada di bawah kekuasaan pemerintah, terlihat dari beberapa perpu dan undang-undang yang begitu lolos begitu saja, maka sepertinya tidak akan ada hal yang kritis dari DPR dan karena itu saya setuju ini jadi seperti paket. Nah, apa yang harus kita lakukan? Menurut saya tetap saja kita perlu membuat indikator bahwa seharusnya fit and proper test di DPR tuh seperti ini loh, bahwa mereka harus bertanya tentang rekam jejak itu terkait integritas, kemudian mereka perlu bertanya juga tentang keahlian mengenai anti korupsi dari para calon, dan kemudian tadi Pak saya setuju dengan Pak Saud soal penegakan hukum dan juga tadi salah satu penanya bertanya soal penegakan hukum yang dalam situasi seperti ini pasti tidak akan disukai. Bagaimana bagaimana mereka melihat penegakan hukum itu dan apakah mereka cukup punya kemampuan dan integritas? Karena saya berpikir begini, antara penegakan hukum tidak ada sama sekali atau justru KPK nanti betul-betul menjadi alat pukul penegakan hukum yang terpilih. Orang-orang yang tidak berpihak kepada rezim itu akan dipakai, KPK akan dipakai untuk mengendalikan mereka. Nah, jadi kalau kita punya beberapa indikator dan kita sebarkan kepada publik, maka publik terus kemudian kita akan meminta masyarakat untuk melihat fit and proper test di DPR. Sehingga yang terjadi yang akan publik nilai bukan hanya calon pimpinan KPK, tapi juga DPR-nya yang melakukan fit and proper test. Dan saya pikir ke dalam kondisi sekarang, saya agak pesimis, kita bukan hanya bisa melihat, tapi juga menilai dan menghakimi sekaligus itu anggota DPR dan pimpinan KPK. Saya pikir publik itu termasuk juga teman-teman yang ada di sini semua, omongan-omongannya beberapa tahun ini terjadi gitu ya. Karena memang sudah begitu vulgarnya dan saya pikir ini tetap penting supaya secara sejarah Indonesia itu mencatat bahwa masyarakat sudah bilang yang harus ditanya ini, ternyata DPR bertanya ini dan hasilnya orang seperti ini dan akhirnya penegakan hukum KPK seperti ini atau KPK menjadi seperti ini, korupsi merajalela. Betul sekali kita akan menjadi miskin. Ada banyak catatan, banyak banyak laporan-laporan riset yang menunjukkan ada hubungan yang eh, linier antara korupsi dengan kemiskinan, bukan dengan itu maksud saya, tapi yang linier antara pemerintahan yang otoriter dengan korupsi dan kemiskinan. Jadi di semakin banyak tidak ada kebebasan, maka ya kemiskinan itu akan semakin banyak juga. Dan saya pikir itu mungkin jangan-jangan masa depan kita akan semakin begitu ya, semakin miskin. Saya pikir itu kita harus membuat setidaknya membuat catatan untuk sejarah setidaknya bisa kita lakukan. Ya, makasih Mbak Aswin, rekomendasi cukup apa namanya menarik ya di soal kita perlu menentukan satu indikator gitu ya dan apa namanya indikator itu kemudian kita bisa bikin ke Komisi 3 gitu. Meskipun kita sampai sekarang juga belum ada bayangan nih. Karena kan secara proses pasti di parlemen menyusun kelengkapan dewan dulu gitu ya. Kemudian menentukan siapa-siapa yang ada di komisi dan baru itu akan ada fit and proper test. Dan kita juga nggak tahu fit and proper testnya kapan di apa namanya dilakukan. Makasih Mbak Asyun, makasih banyak. Nadeta, silakan. Iya, terima kasih banyak teman-teman pertanyaannya. Menurut kami kayaknya pertama adalah di-highlight lagi, misalnya rekam jejak dan juga integritasnya. Apakah semua 10 capim dewas yang sudah di presiden itu, misalnya LHKPN-nya kan gak ditanya ya sama pansel. Terus, tapi ada beberapa nama yang ternyata punya kenaikan yang tidak wajar gitu misalnya. Dia perlu tuh dipertanyakan atau misalnya apakah dia jadi apa ya punya integritas atau punya background punya semangat anti korupsi atau enggak karena nantinya kan juga kira DPR dia akan apa ya hasil fit and proper test itu kan akan menghasilkan manusia setengah dewa ya karena KPK-nya bermasalah secara internal sementara kita juga tahu presiden terpilih kita Prabowo Subianto itu
dan keluarganya Hashim gitu misalnya punya banyak perusahaannya punya banyak punya banyak kepentingan dalam tanda kutip terutama dalam proyek strategis nasional yang kemungkinan besar juga punya potensi korupsi di dalamnya. Lalu kalau yang tadi indeks korupsi yang menurun itu kayaknya kami percaya bahwa investasi dari internasional juga mungkin akan berpotensi malas untuk invest di Indonesia gitu ya karena nggak transparan, nggak akuntabel dan sudah sangat terlihat dari KPK kita hari ini gitu. Ya, makasih Mbak Najwa. Mas Alvin silakan. Ya, makasih teman-teman atas pertanyaan ini. Pertanyaan yang jantung dari segala pertanyaan terasa karena itu yang ditunggu ya oleh publik dalam proses ke depan. Pertama memang kami membayangkan dan kita nggak boleh lupa bahwa 10 nama Capim maupun Dewas yang saat ini sudah ada di meja presiden itu betul-betul mencerminkan dua pertarungan ya, antara pertarungan yang outgoing presiden atau Jokowi maupun juga Prabowo dalam hal ini. Sehingga pertarungannya bukan hanya bicara soal proses seleksinya atau proses FPT-nya, tapi juga berawal sejak ini mau kapan nama ini diserahkan ke DPR. Apakah saat ini ketika Jokowi masih menjabat atau nanti saja di tangan Prabowo saja. Artinya ini yang saya pikir juga harus kita lacak itu bersama ya teman-teman, bukan hanya nanti FPT-nya tapi juga sejak awal. Ini penting untuk melihat seberapa kemudian tadi Mbak Asmi sudah menyebut KPK ke depan seberapa banyak kemudian akan dikeruk sebagai alat politik yang sekarang atau alat politik yang nanti. Nah itu yang pertama. Yang kedua sebenarnya kalau bicara soal proses pemaketan dan lain sebagainya dan bagaimana membangun proses nanti yang lebih traceable gitu ya. Saya kira teman-teman masyarakat sipil sudah berkomitmen rasanya untuk segera mendatangi Komisi 3 ya, meskipun belum terbentuk akademi. Tapi artinya proses komunikasi, lobby itu sudah dilakukan, sehingga sebelum proses FPT dimulai, mereka kira-kira sudah kita bekali gitu ya, dengan core problems tadi, misalnya 3 hal itu, atau dengan komposisi dan profil seperti apa yang kira-kira fit untuk menjawab permasalahan itu. Jadi kerja-kerja itu meskipun di tengah banyak keraguan gitu ya teman-teman, tapi saya rasa juga penting untuk kita lakukan. Di banyak negara sebenarnya teman-teman proses menyeleksi pimpinan sebuah lembaga anti korupsi itu macam-macam tergantung sistem politik. Tapi yang sangat jamak sebenarnya tidak seperti kayak kita. Tapi biasanya ada panel independen sendiri teman-teman, misalnya 7 orang gitu ya, ada 1 dari pemerintah, 1 dari DPR, 1 dari masyarakat sipil dan lain-lain. Jadi secara proses jauh lebih sederhana, lebih cepat, lebih representatif, meskipun pasti pertarungan diskursus soal kepentingan itu pasti ada. Dan bisa jadi itu yang mungkin wacana-wacana soal bagaimana membuat seleksi itu jauh lebih proper dan independen bisa nanti kita perjuangkan bersama pasca itu. Nah yang kedua tadi menjawab Mas Tiam ya, itu betul memang CPI itu memang dia merefleksikan secara langsung pandangan investor, pandangan para pebisnis, pengusaha, terutama mereka-mereka yang ingin atau punya rencana berinvestasi di Indonesia. Tapi ada satu problem yang kalau kita lihat menyeruak itu dalam 10 tahun terakhir adalah soal ketidakpastian hukum yang itu membuat banyak proyek strategis kita mangkrak, membuat target misalnya penerimaan negara kita nggak nyampe-nyampe, maupun juga rasio gini kita makin lebar ya, kesenjangan sosial. Dan ketiga hal tadi sebenarnya tercermin di CPI. Artinya CPI kita yang makin ambruk juga mungkin linear ya, secara langsung maupun tidak langsung dengan hal tadi. Dan narasi itu penting lagi-lagi dan kami sepakat untuk mendorong itu ke pemerintahan baru. Artinya problem korupsi atau ketidakpastian hukum pasti akan mengganggu quick wins Prabowo lah katakanlah seperti itu. Ada banyak program besar kan, sarapan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur, puskesmas, sekolah, dan lain sebagainya yang sebenarnya keseluruhannya bicara soal spending maksudnya. Atau jadi kita bicara soal spending dan bayangkan teman-teman kalau spending itu tidak diawasi oleh
institusi penegak hukum yang independen, sulit rasanya investor luar mau percaya sama Indonesia. Ya, makasih Mas Alvin. Silakan teman-teman, ada lagi yang ingin ditanyakan? Cukup? Baik, kalau cukup, saya akan undang Pak Saud dan Mbak Aswin untuk menyampaikan closing statement. Mungkin dua hal gitu ya. Satu adalah soal ya apa strategi kita terhadap situasi sekarang gitu ya, dan apalagi di calon, jika berkaca dari 10 calon pimpinan KPK dan juga Dewan Pengawas. Itu satu. Kemudian keduanya, pesan kunci yang perlu disampaikan kepada presiden terpilih. Itu kira-kira. Silakan Mbak Aswin terlebih dahulu. Ya, akhirnya kita kembali ke awal ketika ketika Indonesia yang demokratis baru mulai dibangun tahun 98, yaitu isu korupsi adalah bagian dari isu demokrasi, atau yang mau saya katakan, korupsi itu adalah bagian cerminan pemerintahan yang tidak demokratis, karena semakin tidak demokratis, kontrol publik semakin turun. Dan karena itu pemerintah akan semakin bebas melakukan apapun termasuk korupsi. Nah, tampaknya kita kembali lagi ke masa itu, yaitu kita tidak bisa melihat isu korupsi tersendiri dari isu demokrasi. Ya, jadi eh, orang-orang, lembaga-lembaga, orang-orang yang isunya demokrasi harus bicara soal isu anti korupsi, dan orang-orang yang bergerak di isu anti korupsi seperti teman-teman TII itu harus bicara juga soal demokrasi. Dan apa yang bisa kita sampaikan kepada publik mungkin lebih penting daripada kepada pemerintah, karena publiklah yang pada akhirnya akan bicara kepada pemerintahan yang otoriter. Kalau kita pikirkan akan menjadi lebih otoriter, yaitu semua soal kemiskinan dan lain-lain, itu salah satu poin faktor besarnya adalah korupsi. Jadi korupsi bukan isu elit. Dan ini tantangan kita juga untuk menunjukkan bahwa eh, korupsi adalah isu bersama. Ketika kita miskin, itu karena ada korupsi, dan korupsi bisa terjadi karena situasi pemerintahan yang tidak demokratis. Terima kasih. Ya, makasih Mbak Aswin. Pak Saud, halo Pak. Silakan Pak Saud. Ya, pertama seperti yang saya sampaikan di bagian depan, ada logika sesat kita yang sangat berbahaya di dalam pemberantasan korupsi, dan itu mulai dari tempat-tempat lorong-lorong sempit sampai ke pusat-pusat kekuasaan, katakanlah Merdeka Timur, Merdeka Barat, Merdeka Utara, seterusnya itu. Logika berpikirnya sangat jauh. Dan untuk meluruskan itu memerlukan waktu. Dan apakah Prabowo bisa menyelesaikan ini? Tentu bisa kalau kita betul-betul menjaga dalam pengertian mengkritisi secara detail apa yang dilakukan dari hari ke hari. Oleh sebab itu, salah satu podcast saya menjelaskan 100 hari pertama itu juga harus detail. Audit gimana, timnya bagaimana dia membentuk tim. Karena ini udah tim yang sekarang ini kalau Anda mengandalkan pada polisi, jaksa, dan KPK, itu secara formal, itu sangat rigid, itu hanya kayak mesin saja. Pemberantasan korupsi Anda harus berada di posisi yang sangat filosofis, yang menurut saya memerlukan detail-detail, dan orang-orang punya passion di situ. Tidak hanya bilang, saya mau berantas korupsi, tapi tidak ngerti bagaimana caranya. Mikirnya aja salah gitu loh. Bahkan itu terjadi pada 3 orang bekas pimpinan KPK. Mikirnya aja salah, bagaimana dia mau melaksanakannya. Ya kan? Bicara strategi, struktur, skills, membangun orang-orang, membangun nilai apalagi. Nah, itu yang tantangan ke depan. Oleh sebab itu, ya sudah given, yang 10 itu sudah given, pemerintahnya sudah given, Anda nggak bisa tolak itu. Ya, sekarang persoalan tanggung jawab kita semua, tadi sudah dijelaskan juga, bagaimana sebenarnya ke depan kita tidak pernah ragu bahwa hal ini hanya ditentukan tidak secara formal, ya kan? Informalnya yang sangat memungkinkan kita untuk bisa menyelesaikan ini. Oleh sebab itu teman-teman dari Transparansi Internasional, ICW, kita civil society, ya kan, untuk kemudian ya terbuka saja. Jadi indikatornya gampang, makin tertutup mereka nanti semakin besar kecurigaan, itu pasti. Jadi sejauh apa mereka transparan, nah itu nanti akan kita lihat. Jadi jangan seperti selama ini ngomong-ngomong akan ada perubahan-perubahan ya 10 tahun terakhir, tapi nyatanya kan tidak seperti yang kita harapkan. Dan itu punya potensi akan terulang, ya, punya potensi akan terulang. Jadi indeks persepsi korupsi yang diminta tadi 50, bahkan bisa jungkir jadi 30 dan seterusnya. Itu dulu Mas, terima kasih.
Ya, terima kasih Mas Saud. Kandidat silakan Kak. Iya, karena internal KPK-nya bermasalahnya adanya di level pimpinan, terus permasalahannya dia ada di paling fundamental, dia ada di bagian regulasi, sistemnya, kulturnya yang udah korup. Kayaknya kita perlu apa ya, um, agak susah gitu ya untuk menjalankan fungsi pemberantasan korupsi, apalagi kita tahu di 10 tahunnya Jokowi ini korupsinya sistemik dan terstruktur gitu. Sementara kita juga tahu bahwa presiden terpilih kita itu punya jargon atau punya tagline melanjutkan kepemimpinan sebelumnya. Nah, apakah pemberantasan korupsi kita jadi semakin semakin mundur di tengah kondisi yang bobrok dan ya, yang sudah terstruktur dan sistemik ini. Lalu juga apakah PR pencarian manusia setengah dewa ini nantinya bisa terwujud gitu ya, karena permasalahannya itu tadi ujung-ujungnya nggak punya perspektif, nggak punya integritas, terus juga itu juga akan berdampak sama semua kasus-kasus pemberantasan korupsi dan OTT yang KPK lakukan ke depannya gitu. Ya, makasih Kak Tirta. Mas Alvin silakan. Ya, makasih Mas Agus, teman-teman semua. Dari kami singkat, tentu kalau kita punya sejarah panjang yang kita bisa ambil dari reformasi dari sistem presidensial kita selama ini, dan salah satu yang menonjol adalah bahwa ketika kita mau memperkuat daya gedor kita sebagai publik, salah satu yang dibutuhkan adalah memperkuat proses check and balances tadi. Nah, proses pengawasan tadi salah satunya harus dipimpin oleh lembaga anti korupsi, dan KPK sebenarnya punya mandat besar ya untuk melanjutkan hal itu meskipun di tengah independensi yang amburadul juga. Tapi selagi masih ada undang-undangnya, masih ada lembaganya, gitu ya. Saya kira kita tetap harus memanfaatkan segala peluang, termasuk dalam proses seleksi ke depan, gitu ya, teman-teman. Nah, yang kedua yang juga tidak kalah penting adalah kita melihat ke depan, sebenarnya kepemimpinan ke depan membutuhkan KPK yang kuat begitu, dan itu harus dimulai dari cerminan pimpinan. Kenapa? Karena tadi dia ingin melakukan banyak program, melanjutkan banyak program yang itu membutuhkan pengelolaan kepentingan yang baik. Salah satunya tentu adalah bicara soal pengelolaan negara, mengelola koalisi yang sudah gemuk, dan itu tentu butuh check and balances di dalam proses tersebut. Jadi saya kira itu yang penting, dan yang juga perlu kita ingat, FPT hanya dilakukan oleh atau untuk kandidat pimpinan ya teman-teman, sedangkan untuk yang dewas itu tidak, dia hanya direkomendasikan untuk dikonsultasikan kepada DPR. Artinya presiden entah yang sekarang atau yang nanti itu punya perlakuan yang berbeda teman-teman antara kandidat capim dan dewas, sehingga itu juga penting dari pintu masuk kita untuk mengawasi. Mungkin itu. Ya, makasih Mas Alvin, terima kasih banyak Kak Tirta, terima kasih banyak Pak Saud, terima kasih banyak Pak Saud, Mbak Asri, terima kasih banyak atas waktunya di hari Minggu. Salam sehat dan salam hormat semuanya. Terima kasih teman-teman wartawan yang sudah hadir di. Pak Saud lagi di jalan, hati-hati Pak Saud. Hormat Pak. Teman-teman wartawan yang sudah hadir, terima kasih banyak. Teman-teman yang di Zoom juga terima kasih banyak atas waktunya. Saya tidak akan menyimpulkan, tapi poinnya adalah ke depan kita memang perlu betul-betul mengawal gitu ya, dari mulai proses fit and proper test sampai dengan agenda 5 tahun ke depan gitu. Tadi Mas Alvin sudah mention spending tahun depan, spending per 21 gitu, 21 Oktober itu tentu sudah mulai dipikirkan dari sekarang. Negara kayaknya spendingnya akan banyak dan semuanya naga-naganya akan populis banget gitu ya, makan bergizi gratis gitu ya, kemudian kesehatan gratis dan seterusnya gitu. Tapi jelas pemainnya udah clear semua.
Problemnya adalah Komisi 3 nampaknya belum berpikir secara clear gitu ya soal membahas soal rancangan undang-undang apa namanya pembatas nakal, kemudian apalagi perampasan aset gitu ya dan seterusnya dan sampai dengan jangan-jangan ada kepikiran nih untuk perubahan revisi undang-undang KPK diperkuat lagi dan seterusnya atau jangan-jangan ada agenda kepentingan lain yang tentu apa namanya akan menguntungkan oleh kelompok-kelompok tertentu begitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan salam sehat untuk kita semua. Terima kasih. Pak Saud, Mbak Asmi, terima kasih ya Mbak. Ya, terima kasih, siap pamit.